Pala lu pesantren, bukan. Harusnya? Itu kan gue di Kediri, belajar bahasa Inggris. Oh, belajar bahasa Inggris ya. Pesantren kilat gue, belajar di Indonesia. Mas Deta. Ini yang salah satu yang ikut membangun warkop tanjakan juga. Oh, Mas Deta. Iya. Tersangka ini dia. Iya. Lihat aja mukanya merah-merah. Yang Fatar ya, kayak Fatar. Iya. Mas Deta ini siapa? Coba dijelasin dulu dong biografinya Mas Deta. Ya, nama gue Deta Indra Setiawan. Ya, kalau ngomongin biografi ya, kalau gue sih sebenarnya latar belakangnya bukan dari orang yang memang di usaha gitu. Oh, bukan keturunan pengusaha gitu, Mas? Iya, betul. Sama kayak Mas Atung ya. Iya, betul. Sebenarnya backgroundnya hampir mirip sama keluarganya Atung. Karena memang keluarga aku itu semuanya pekerja gitu. Jadi kondisinya itu sama kayak Atung. Nah, orang tua tuh kalau bapak di perbankan, kalau saya sendiri menclok sih. Oh, berarti Mas Deta ini berani untuk mencoba jari yang berbeda gitu, Mas? Iya, betul. Dan memang mungkin sama kayak yang dihadapin Atung juga gitu. Dimana emang Atung itu pertama kali ketemu sama Atung tuh Atung cerita kalau Mas, aku pengen deh usaha gitu. Karena background keluarga aku tuh di pelayaran di cerita waktu itu. Kalau siklusnya yang terjadi pelayaran itu pas dia punya banyak duit nih. Terus tapi nggak kerasa nih tiba-tiba waktu untuk naik kapal lagi masih lama gitu dan nggak punya pegangan. Oh, berarti Mas Deta ini emang latar belakangnya dari kopi ya? Atau ada latar belakang lain? Kayak Atung kan asalnya dari pelayaran, terus tiba-tiba ke bisnis. Kalau Mas Deta ada latar belakang lain nggak? Awal tuh saya kerja pertama di bidang retail, itu dulu di Indogrosir dulu pas pertama. Waktu itu pas pertama kali dapat kerjaan itu saya internal audit. Nah, namanya internal audit kan dulu masih zamannya nyari kesalahan tuh. Kalau saya bisa nemuin kesalahan orang, saya dapat reward gitu. Nah, di situ saya merasa agak nggak sesuai dengan hati gitu karena harus menemukan kesalahan baru dapat reward gitu. Nah, waktu ketemu Atung itu Mas Deta dalam keadaan seperti apa ya? Maksudnya udah berbisnis kah atau masih sama-sama belajar atau pas di bisnisnya tuh bisnisnya pasang surut kan? Mungkin dalam keadaan seperti apa? Mas Deta lagi keadaannya bingung, gimana? Sebenarnya sih waktu itu malah saya pas start usaha itu karena mulainya nggak dari kopi, karena mulainya waktu itu dari kuliner. Dan saya berpikiran kalau makanan itu usaha yang istilahnya gampang lah untuk di copy paste gitu. Jadi waktu itu pertemuan pertama kali sama Atung tuh saya bikin warkop itu tapi ada makanannya gitu. Nah, cuman warkopnya ini jualnya kopi yang agak serius dikit gitu. Nah, ada manual brewnya, terus ada kalau espresso masih bikin manual juga sih waktu itu. Cuman di situ juga ada makanannya. Nah, saya sebenarnya lama tuh usahanya di Chinese food waktu itu pertama kali bikin. Nah, ketemulah sama Atung waktu itu sebenarnya jadi customer pertama. Dia awalnya ya sebenarnya Atung tuh memang kalau dari ceritanya tuh udah pernah tahu tentang kopi dulu pas di kampung Inggris ya. Mana sih? Di kampung Inggris ya. Nah, tapi di situ dia suka pertama bukan karena kopinya, tapi suka karena mie-nya. Ya nggak tuh? Gimana tuh? Ya. Nah gitu, jadi dia waktu itu makan, tapi dia ngeliat di situ saya jualan kopi juga, akhirnya dia nyobain nih, kok warkop jualan kopi daerah gitu. Nah, dia sempat bertanya-tanya. Nah, dari situlah awal mula saya ketemu Atung gitu. Jadi kenapa Mas Deta ini pilih Atung
padahal banyak banget kan opsi lain selain Atung. Pastinya apa Mas Deta itu percaya sama Atung atau Atungnya sendiri yang mau belajar sama Mas Deta? Nah sebenarnya sih bukan saya yang milih Atung ya, karena memang Atungnya sendiri yang memang udah passionnya di kopi gitu. Jadi dulu dia pas di pesantren itu belajar kopi, nah dia malang buana akhirnya ngikutin jejak keluarganya jadi di pelayaran. Dia ketemu lagi nih, kayak mengulang flashback dia pas di kampung Inggris gitu. Jadi dia merasa, wah ini warkop tapi kok jualannya kopi daerah. Nah itulah yang dialami dia dulu pas di pesantren. Berarti kebalik pertanyaannya, harusnya kenapa Atung milih Mas Deta? Nah itu dia, coba jawab Tung, gimana Tung? Kenapa jadi pesantren Mas? Emang apa sih? Kan pesantren? Pala lu pesantren, Emang apa? bukan. Harusnya? Itu kan gue di Kediri, belajar bahasa Inggris. Oh belajar bahasa Inggris ya. Pesantren kilat gua, belajar di Indonesia. Ya kan biar keren tuh. Iya. Maksudnya kan lu di sana pesantren juga. Ya udahlah Iya. ya. Oh pas belajar bahasa Inggris dia di kampung Inggris. Jadi alasan kenapa kita manggil Mas Deta adalah Atung sempat disebut Mas Deta di video sebelumnya kan. Atung sempat ngomong warkop tanjakan ini ada karena Mas Deta. Apa sih andilnya Mas Deta untuk warkop tanjakan ini? Kalau dibilang andil sih ya kecil banget sih. Misalnya waktu itu setelah berlanjut ketemu pertama, dia nanya nih pertama kali pertanyaan yang saya ingat, Mas, saya pengen bikin usaha, kira-kira gimana gitu. Nah, saya tuh istilahnya memang kalau saya pas lagi di tempat usaha itu memang suka ngobrol sama customer lah gitu. Nah, jadi waktu itu Atung pertama kali nanya nih, Mas, aku mau usaha nih, susah nggak sih Mas? Nah, yang habis itu saya tanya kan tentang latar belakangnya Atung. Nah, Atung cerita tentang latar belakangnya. Waktu itu Atung datang berempat atau bertiga tuh? Yang sama berempat ya. Nah, Atung datang berempat nih sama sobat-sobatnya dulu. Mereka satu keinginan lah istilahnya. Waktu itu ada temannya Atung tuh yang memang udah jualan apa tuh? Makroni. Nah dia sempat mau naruh di warkop gitu, mau naruh. Ya nggak apa-apa Tung, taruh aja, dia bilang gitu kan. Terus nah beranjak dari situ mereka berempat nih mulai usaha gitu, istilah mencoba untuk mulai usaha gitu dengan background yang Atung waktu itu cerita gitu. Ya udah tuh mulai aja buka usaha. Nah dia pengen bikin konsep yang sama, pengen bikin warkop dengan kopi daerah tapi ada cemilannya gitu. Nah mulailah mereka berempat ini nyari lokasi waktu itu. Nah waktu itu aku juga udah bilang, Mas, pokoknya kopi aku ngambil sama Mas ya gitu. Oh iya Tung, siap Tung. Nah aku mulai nanya-nanya tentang kopi, terus apa aja yang harus dibeli, nanya-nanya tentang gimana bangun usaha gitu. Waktu itu namanya ADC ya Tung ya. Anak-anak doyan? Doyan apa DC? Cewek. Oh cewek. Jadi cowok, enggak ya? Laki semua Mas, nggak mungkin doyan. Oh iya. Astaga. Siapa tahu tuh. Nah itulah, jadi itu aku mulai usaha tuh pertama kali itu ADC. Jadi intinya Mas Deta ini banyak lah pengaruhnya untuk warkop tanjakan ya. Sebenarnya nggak banyak sih. Cuman istilahnya Atung tuh ketemu di kondisi yang sama gitu, dengan background keluarga yang sama-sama pengen usaha. Dan waktu itu juga sering sharing kalau waktu bangun usaha itu juga belum didukung sama keluarga, karena dari keluarga kan pengennya laut dapat duit yang pasti gitu kan. Kalau dari usaha kan gimana gitu. Nah tapi sebenarnya sih kekuatan itu sebenarnya di Atungnya sih, karena dia komit gitu untuk jalanin usaha. Ya udah sampai sekarang akhirnya jalan nih, sampai sekarang jadinya warkop tanjakan gitu. Jadi istilah semua berawal dari meja kopi itu real ya. Nah iya betul. Sip ya. Semua berawal dari meja kopi. Sampai sekarang pandangannya Mas Deta tentang warkop tanjakan yang dulu dan yang sekarang itu gimana? Ya jauh banget sih perkembangannya gitu. Kalau dulu tuh aku memang mulai dari apa adanya gitu. Sayangnya sih komitmen Atung di usaha tuh benar-benar keras ya istilahnya. Jatuh bangunnya dia tetap
survive gitu. Nah, dari berangkat dari apa adanya, mulai nih step-stepnya itu dia udah beranjak gitu, mulai secara teknis juga udah bisa, terus ditambah sekarang udah ketambahan di digital marketingnya juga udah jalan gitu. Nah sekarang jauh banget lah Wartan sekarang melawan dulu gitu. Iya, Cuman kalau tentang komitmen sama Atung dari dulu sampai sekarang memang komit lah di usaha. yakin lah dia konsistennya itu ya. Apa sih pesannya Mas Deta buat kita yang mau usaha, kita yang muda ini mau berkembang gitu? Nah, ya itu sih pesannya sama kayak dulu aku pesan ke Atung gitu. Mulai aja dulu. Cuman setelah melangkah, nah itu kan kalian akan belajar nih. Oh ternyata kurangnya begini. Oh ternyata harus ditambah ini. Oh harus diperbaiki ini. Jadi memang stepnya itu harus berani mulai melangkah gitu. Karena kalau kita hanya planning dan nggak eksekusi, akhirnya ya usahanya nggak terrealisasi gitu. Kuncinya sih itu sih. Dan setelah memang udah mulai, nah itu banyak belajar sama Atung karena dia komitmen di usahanya itu benar-benar tinggi ya. Sip, cakep. Nah ini belum diminum ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita kasih kan.